warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Raffles Avaliansyah Abidin. M. Raffles Avaliansyah Abidin dengan NIM 3352300123. Di sini saya akan mengerjakan soal dari Vario, di mana soalnya adalah udara dengan suhu 29 derajat Celcius dan humiditas 0,005 kg uap air per kilogram udara kering digunakan untuk mendinginkan air dari suhu 50 derajat menjadi 35 derajat dengan koefisien transfer massa KYA 1,2 kali 10⁻²⁰ kg per second kali meter persegi dan HLA per KYA nya adalah 4200 Joule per kilogram kali Kelvin. Hitung ketinggian kolom atau Z dengan GS aksennya adalah 3 kg udara kering per second meter kuadrat dan LS aksennya sama dengan itu 2 kg air per second meter kuadrat. Nah, sebelum itu kita harus mengkonversi humiditasnya ke fraksi mol, dimana rumusnya kita diketahui dulu udara masuknya, suhu udara T1 sama dengan 29 derajat Celcius, kemudian humiditasnya sama dengan itu 0,005 kg uap air per kilogram udara kering dengan suhu air masuknya itu suhu air masuk derajat Celcius, kemudian suhu air keluar TW2 nya itu sama dengan 35 derajat Celcius, KYA nya itu sama dengan 1,2 kali 10⁻² kg mol per second kali meter persegi. HLA per KYA nya 4200 Joule per kilogram sama GS aksennya 3 kg second meter kuadrat, aksennya sama dengan 2 kg air per second meter kuadrat. Nah, jawab di sini itu kita mengkonversi konversi satuan ini humiditas ke fraksi mol. Gimana rumusnya itu adalah Y sama dengan H1 per massa air per 1 massa udara ditambah
H1 humiditas per massa air itu sama dengan 0,005 per 18 1 per 29 massa udara keringnya. Ini saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu untuk diketahui. Kemudian 0,005 per massa air itu 18, penghasilkan 0,005 bagi 18 0,00278 per 1 dibagi 29 0,0345 tambah 0,00278 sama dengan 0,0347 0,00078 dibagi 0,008 kilogram. Aduh, capek juga ini megangin. Kilomol udah jadi mol. Kilomol air per kilomol udara kering. Kemudian entalpi, kemudian mencari entalpinya, menghitung entalpi. Hitung entalpi ini perubahan dari proximal, didapat 0,008 kilomol air per kilomol udara kering. Hitung entalpi itu rumusnya H dengan CP udara tambah temperatur dikali temperatur ditambah humiditasnya dikali lambda plus CP air kali udara, suhu udara masuk, dimana H1 itu entalpi itu sama dengan CP udara itu 1,005 kali 29 tambah 0,005 dengan lambdanya itu 2501 tambah CP air itu 4,18 kali sama suhu udara masuk sama dengan itu hasilnya 29,145 tambah hasil ini tadi tuh 13,16 sama dengan 42,3 kilogram per kilogram air per kilogram udara kering. Untuk menghitung entalpinya, dimana CP udara dikali temperatur masuk
ditambah humiditas dalam kurung lambda ditambah Cp air dikali temperatur udara masuk akan menghasilkan nilai 42,3 kg udara air per kilogram air per kilogram udara kering. Kemudian setelah didapat itu kita bisa hitung entalpi keluarnya atau H2-nya. Kan H1 menghitung entalpi keluar atau H2 bisa didapat dari data yang diketahui, yaitu RS aksen per Cp air, kemudian dikali temperatur air masuk kurang temperatur air keluar sama dengan ES aksen kali H2 dikurang entalpi masuk, entalpi keluar dikurang entalpi masuk. Seperti ini, kalau X aksen kali Cp air, temperatur air masuk dikurang temperatur air keluar sama dengan GS aksen entalpi keluar dikurang entalpi masuk. Itu akan menghasilkan 2 terus dikali 4,18 kali 50 kurang 35 sama dengan 3H2 atau entalpi keluar kurang ini H2 ya. Entalpi masuk itu tadi udah dihitung itu 42,3 menghasilkan 125,4 sama dengan 3H2 16,9, mana H2 nya itu 125,4 kurang 12 6,9 per 3 sama dengan 84 kilojoule per kilogram udara kering. Habis itu setelah diketahui entalpi udara masuk dan keluarnya, kita bisa tuh nyari NTU nya. Kita bisa nyari NTU atau jumlah transfer unitnya, dimana NTU itu sama dengan integral temperatur air masuk temperatur air keluar, mana LS aksen dikali Cp air per GS aksen kali H star kurang kali DT air. Habis itu masukkan ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode delta T logaritmik, di mana delta H1 sama dengan H star aksen star
Ini dia masuk ke 50 celcius dikurang entalpi keluar sama dengan itu ini nih Action Star itu entalpi jenuh pada suhu 50 derajat celcius. Ini dari buku Paris itu 2,9,3 209,3 dikurang 84,1 sama dengan itu 25,2 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk delta H2 nya itu kan H aksen startnya di 35 derajat celcius dikurang entalpi keluar itu sama dengan 110,2 dikurang 42,3 itu hasilnya 67,9 kilojoule per kilogram. Nah baru ini didapat nih kayak di perpan tuh delta TLTNTD di sini delta H LM. Mana rumusnya itu delta H1 dikurang delta H2 per ln delta H1 per delta H2 itu kalau di sini tuh LM itu selisih udara rata-rata antara udara jenuh dan aktual. Dapatlah 125,2 kurang 67,9 per ln 125,2 kurang 67,9 sama dengan itu 93,8 kilojoule per kilogram. Nah dapat sini NTU nya tuh dari sini di sini dapat LS aksen kali CP air kali T air masuk kurang T air keluar per GS aksen kurang delta H LM ya, delta LTD kalau di perpindahan kalor berarti 2 kali 4,18 kali 15 per 3 dikali 93,8 menghasilkan 0,45. Nah baru di sini bisa dihitung HTU. Nah, HTU tuh kan udah diketahui KYA nya. HTU itu kan KYA udah diketahui 1,2 kali 10 min 2 kali 18 kali 18 ini 1,2
1,2 kali 10 angkat yang 2 itu dikali 18. Nah ini sama dengan 0,216, dimana untuk menghitung HTU sama dengan GS aksen per KYA itu 3 bagi 0,216 menghasilkan 13,89. Baru di sini dapat Z-nya atau tinggi menara. Itu sama dengan Z sama dengan HTU kali NTU. Hasilkan 13,89 kali 0,45 menghasilkan 6,25. Di sini penyelesaiannya itu dari humiditasnya kita ubah ke fraksimalnya terlebih dahulu, dapat 0,008. Baru kita menghitung entalpi masuknya, itu CP udara dikali temperatur ditambah humiditasnya kali lambda tambah CP air dikali temperatur udara masuknya, dihasilkan 42,3. Kemudian untuk menghitung entalpi keluarnya itu LS aksen dikali CP air dikali temperatur air masuk dikurang temperatur air keluar sama dengan LS aksen dikali entalpi keluar dikurang entalpi masuknya. Ini hasilnya itu 84,1. Kemudian NTU, untuk menghitung NTU itu kita pakai integral dari T air masuk T air keluar dikali LS aksen dikali CP air kali delta T air per GS aksen kali H aksen star kurang H, dimana delta H1 sama dengan entalpi jenuh pada suhu 50 derajat dikurang entalpi keluar tadi menghasilkan 125, ini. Kemudian pada H2 juga sama dikurang entalpi masuknya itu 67,9. Dapat delta H LTMTD itu 93,8 kJ per kilogram. Kemudian baru bisa dihitung NTU-nya, yaitu LS aksen dikali CP air dikali temperatur air masuk dikurang temperatur air keluar, itu GS aksen kurang delta dibagi GS aksen dikurang delta HLM, dimana delta HLM itu selisih udara rata-rata antara udara jenuh dan aktualnya. Ini dihasilkan 0,45. Nah buat HTU itu KYA itu diketahui 1,2 kali 10 min 2 dikali 18 menghasilkan 0,216. Jadi HTU nya itu sama dengan GS aksen per KYA itu dihasilkan itu 3 dibagi 0,216 sama dengan 13,89. Nah baru tinggi menaranya dihitung, HTU dikali NTU-nya 13,89 dikali 0,45 dihasilkan 6,25.